Tema kita hari ini judulnya adalah Gereja Laodikia. Ini adalah bagian ke-6. Saya berharap lewat firman yang hari ini, saya tahu ini di luar jangkauan kita. Ini ada sesuatu dunia di mana sesuatu yang mungkin tidak terjangkau dengan pikiran kita. Tapi saya berdoa semoga Tuhan memberikan kasih karunia supaya saya bisa melihat apa yang sedang mau diperlihatkan di tempat ini dalam firman Tuhan. Walaupun memang di dalam pikiran kita nggak nyampe. Ini karena Tuhan lagi mau kasih lihat dunianya seperti apa. Semoga saya bisa lihat dan saya menginginkannya apa yang saya mau sampaikan. Jadi saya review sedikit. Gereja Laodikia adalah salah satu dari 7 gereja di Asia Kecil. Mereka punya problem, punya persoalan di dalam diri mereka, yaitu karena mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan kaya secara materi, mereka jadi sombong. Dan mereka katakan bahwa karena mereka begitu kaya, mereka katakan mereka nggak kurang apapun. Mereka tidak butuh apapun lagi. Mereka sudah cukup bagus, sudah cukup sempurna. Ya, keadaan hidup yang sangat ideal dengan kekayaan mereka punya. Kenyataannya tapi, meskipun mereka merasa diri mereka kaya, Yesus katakan kalian itu tidak kaya, kalian itu malang, ya, miskin, melarat, buta, bahkan telanjang. Dan selain itu mereka punya problem yang lain, yaitu mereka adalah orang-orang yang merasa diri cukup rohani, sudah cukup bagus keadaan imannya. Dan sehingga mereka tidak bisa lihat masalah mereka, problem mereka. Dan Yesus menawarkan sebuah alternatif, nah ini dia, menawarkan sebuah alternatif pilihan hidup bagi mereka. Yang selama ini mereka pikir mereka kaya dan terhormat, sekarang Yesus mau tawarkan sebuah pilihan yang lain. Alternatif yang lain. Bahwa apa yang disebut benar-benar kaya di mata Yesus, seperti apa yang benar-benar terhormat, dimuliakan menurut ukuran Yesus. Bukan ukuran mereka. Tapi untuk menerima ini, mereka harus, yang syarat yang paling pertama mereka harus menang. Kalau mereka nggak menang, mereka nggak akan mengerti, tidak akan mengalami atau menerima kaya yang sesungguhnya itu. Dimuliakan yang sesungguhnya. Mungkin ini jelaskan di bagian berikutnya nanti. Kalau mereka bisa menang, ini akan jadi berkat mereka. Kita lihat Wahyu 3:21. Ia yang menang, kita baca sama-sama. Aku akan mengizinkannya duduk bersamaku di tahtaku, sama seperti aku telah menang dan duduk bersama Bapakku di tatahnya. Jadi saudara, untuk mereka bisa menang, pertama-tama mereka harus bertobat dulu. Dari dosa kesombongan mereka menjadi pribadi yang rendah hati. Dari mereka yang tadinya semangatnya buat melakukan hal-hal dunia, buat cari duit. Saya nggak bilang cari duit salah, tapi memprioritaskan duit melebihi Tuhan itu yang salah. Ya. Dan mereka semangatnya hanya untuk melakukan hal-hal keinginan daging mereka, hal-hal hawa nafsu mereka, mengejar keserakahan mereka, semangat hanya untuk melakukan hal-hal dunia. Itu semangat yang datang dari manusia diri sendiri. Dan Yesus suruh mereka punya semangat yang benar. Itu semangat yang datang dari Tuhan. Itu semangat untuk apa? Semangat untuk hal-hal yang rohani. Semangat untuk apa? Belajar firman, semangat untuk mempelajari Alkitab, semangat untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh di gereja dengan hati yang tulus, bukan mencari pujian manusia, tapi pujian Tuhan, mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Ini semangat yang Tuhan mau dalam setiap mereka dan kita. Dan firman ini tidak hanya diperuntukkan bagi gereja Laodikia, tapi diperuntukkan bagi seluruh gereja di dunia. Bahwa jika kita menang dalam iman, Tuhan akan janjikan 3 berkat ini. Sesuai Wahyu 3:21 yang kita baca. Jadi kita akan lihat 3 berkat yang akan diterima mereka yang menang. Yang pertama, mereka akan duduk di tahtanya Yesus. Nah ini dia yang saya bilang, agak susah bayangin, ya kan? Mereka akan duduk di tahtanya Yesus. Wahyu 3:21 akan mengizinkannya duduk bersamaku di tahtaku. Jadi kalau Yesus berkata, engkau akan duduk di tahtaku, ya, engkau akan duduk di tahtaku, maka itu artinya ini tahtaku, tahta Yesus, maka artinya ada tahta yang lain selain tahtanya Yesus. Saya ngerti maksudnya? Kamu harus duduk di tahtaku. Berarti kalau ada tahtaku, ada tahta yang lain kan?
Jadi ada tata yang lain selain tata Yesus. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, tahta ini dalam bahasa Yunani adalah tronos. Tronos. Tronos artinya ini adalah bisa dipakai untuk tahtanya Allah, tapi satu sisi lagi, arti tronos bisa dipakai juga untuk tahtanya setan iblis. Jadi saudara, satu kata yang sama bisa dipakai buat dua tahta yang berbeda. Jadi kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita pikir kita sedang duduk di tahtanya Yesus. Nggak taunya kita sedang duduk di tahtanya iblis setan. Kita pikir kita sedang bersekutu, duduk bersama Yesus, bersekutu bersama Yesus. Tidak taunya kita sedang bersekutu dengan iblis setan. Mengapa jemaat Laodikia bisa seperti ini? Karena mereka sombong. Mereka merasa dirinya udah sangat rohani. Jadi dia pikir dia tiap hari ketemu Tuhan. Nggak tahu tiap hari dia hanya melakukan keinginan iblis. Dia hanya bersekutu sama iblis, memuaskan hawa nafsunya sendiri. Jadi Kristen tapi dikuasai terus sama hawa nafsu. Ya. Jadi mari kita selidiki sekarang. Tata Allah di Alkitab ada dua jenis. Berapa jenis? Dua jenis. Tata Allah yang pertama adalah tata Allah Bapa. Kita akan lihat dua jenis tata ini. Jadi satu tata Allah Bapa, satu tahtanya anak domba, tahtanya Yesus. Oke, tata Allah Bapa, kedua tata anak domba. Sesuai Wahyu 5:13 kita baca. Kemudian aku mendengar setiap makhluk yang ada di surga dan di bumi, dan di bawah bumi dan di laut, dan semua yang ada di dalam, semua itu berkata, bagi dia yang duduk di atas tata, ini adalah tata Allah Bapa, dan bagi anak domba, artinya ada tata anak domba. Semua pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini sedang kasih tahu kita ada dua jenis tata. Tata anak domba dan tata Allah Bapa. Kita akan lihat tata Allah Bapa. Tata Allah Bapa, kalau kita lihat dikatakan tadi di Wahyu 3:21 dikatakan, sama seperti aku telah menang dan duduk bersama Bapakku di tatanya. Jadi Yesus punya tahtanya sendiri, Allah Bapa punya tahtanya sendiri. Ibrani 8:1 kita baca. Bagian B-nya aja. Kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tata yang maha tinggi di sorga. Jadi tata yang maha tinggi ini tata Allah Bapa. Jadi katanya bahwa dikatakan bahwa tata Yesus posisinya ada di mana? Ada di mana posisi tata Yesus? Di sebelah kanan tata Allah Bapa. Ya kan? Jadi saudara, kalau tata Yesus ada di sebelah kanan, berarti posisi tata Allah Bapa ada di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah tata. Oke? Sebutannya tata yang di tengah itu adalah tata yang maha tinggi. Tatanya Allah Bapa. Nah saudara, ini saudara yang kemarin Bible study akan sangat senang. Ini jadi seperti nyambung sama Bible study kita kemarin. Tentang yang terakhir apa berarti? Roti dan anggur ya, perjamuan kudus. Yang kedua sekarang, tata anak domba. Tata Yesus, kita akan pelajari. Tadi kita udah lihat bahwa tata Yesus posisinya ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan tata Allah Bapa. Ibrani 12 ayat 2 kita baca. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi saudara, jelas di sini dilihat bahwa Yesus posisi tatanya ada di sebelah kanan daripada tata Allah Bapa. Setiap minggu kita sebelum mulai ibadah kita selalu pengakuan iman rasuli. Dan di pengakuan iman rasuli kita mendeklarasikan bahwa Yesus disalibkan, ya ini pengakuan iman rasuli, bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, ya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maka kalau kita lihat di Wahyu 3:21 yang tadi kita baca, dikatakan bahwa yang menang akan diizinkan bisa duduk di tataku. Tataku itu tata Yesus. Jadi saudara, kalau saudara menang, saudara diizinkan boleh duduk di tata Yesus. Matius 19:28 dikatakan, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu yang mengikuti aku dalam dunia yang baru, ketika anak manusia duduk di tata kebesarannya. Jadi Yesus
tata kebesarannya, Yesus punya tatanya sendiri. Referensi lain di Matius 25:31 juga dikatakan demikian bahwa ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan para malaikat bersamanya, lalu ia akan duduk di tata kemuliaannya. Jadi ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan ia akan duduk di tata kemuliaannya, dan ini adalah posisinya ada di sebelah kanan tata Allah Bapa. Jadi sampai di sini ada hal-hal yang saudara tahu satu bagian. Tetapi masih ada hal rahasia, perhatikan baik-baik, ini akan sungguh mengganggukan. Ada hal-hal rahasia yang saya mau sampaikan yang mungkin saudara belum pernah dengar sebelumnya, seumur-umur. Mungkin ya, gak ada yang ngomong kayak gini. Perhatikan baik-baik statement ini. Oke, saudara siap? Bahwa demi pekerjaan penyelamatan dan penebusan umat manusia yang jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik, Yesus telah meninggalkan tatanya yang sesungguhnya. Apa di sini artinya? Sekali lagi, demi pekerjaan penyelamatan dan penebusan umat manusia yang jatuh dalam dosa, yang kerjanya siapa? Yesus kan? Yesus rela ninggalin tata dia yang sesungguhnya. Apa nih maksudnya? Jadi apa tata Yesus yang sesungguhnya? Apa itu tata Yesus yang sesungguhnya? Jadi tata yang ada di sebelah kanan itu, perhatikan baik-baik. Itu bukanlah tata Yesus yang sesungguhnya. Jadi ini rahasia yang saudara mungkin baru tahu hari ini. Dan jika pekerjaan penebusan dan penyelamatan Yesus kerjakan atas umat manusia yang jatuh dalam dosa telah selesai dan sempurna, maka Yesus akan kembali ke tata dia yang sesungguhnya. Tata dia yang asli, yang sesungguhnya, yang menjadi milik dia sebelumnya. Jadi di mana tata Yesus yang sesungguhnya? Di mana itu tata Yesus sesungguhnya? Yesus sebelum pekerjaan penebusannya selesai dengan sempurna, Yesus dia duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Dan jika sudah selesai sempurna, maka Yesus akan duduk posisinya kembali ke tata dia yang sesungguhnya, yaitu ada di tengah-tengah. Sebagai siapa? Allah Bapa. Mengagumkan? Wow. Ngecap? Nggak ada dasar alkitabiahnya? Enak aja, nggak mungkin. Dia akan kembali ke posisi tata dia sesungguhnya. Yesus akan kembali ke tata dia sesungguhnya. Karena Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ia adalah pribadi yang sama. Kita aja suka beda-bedain. Ya nggak? Kita yang suka beda-bedain Yesus. Padahal dia pribadi yang sama. Jadi jika anak domba atau anak Allah duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, itu adalah bukan posisi dia yang sebenarnya. Posisi dia yang seharusnya adalah ada di tengah-tengah. Dan itu adalah posisi Allah Bapa. Perhatikan baik-baik, ini sekarang dasar Alkitabiahnya. Perhatikan baik-baik. Wahyu 7:17 kita baca. Sebab anak domba yang ada di mana? Di tengah-tengah tata itu akan menjadi gembala mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi di mana sekarang posisi anak domba? Tadinya ada di kanan, sebelah kanan, sekarang ada di tengah-tengah. Yaitu di posisi tatanya Allah Bapa. Kalau kita lihat di sini, Yesus tidak lagi duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Sekarang dia duduk di tengah-tengah tata dari ayat ini. Dan itu terjadi, perhatikan baik-baik. Itu akan terjadi jika apa catatannya? Pekerjaan penebusan dan penyelamatan Yesus kerjakan atas dunia ini selesai dan sempurna. Maka Yesus akan geser dari sebelah kanan duduk sebelah tata Allah Bapa. Dia akan geser ke tengah lagi. Kembali ke posisi duduk dia bertahta yang sesungguhnya. Keren gak saudara? Wow. Waktu saya siap ini sampai netesin air mata. Keren banget. Keren banget.
Dan kalau kita lihat Wahyu 3:21 yang kita baca dari tadi, dikatakan bahwa bagi siapa yang menang, mereka, Yesus katakan, aku akan ajak kamu duduk di tahtaku, yaitu di sebelah kanan. Sama seperti aku menang, aku akan duduk di tata Allah Bapa di tengah. Jadi kalau kita menang, kita akan nyobain duduk bersama Yesus di tatanya di sebelah kanan. Dan kalau pekerjaan penebusan Yesus selesai, dia akan kembali ke tengah, duduk di tahta dia sesungguhnya. Di mana kita? Tetap tinggal di kanan? Enggak, kita pun akan pindah dari sebelah kanan, pindah ke tengah, duduk di tata Allah Bapa bersama Yesus. Bukankah ini luar biasa dibanding omset miliaran rupiah yang kita dapat di bisnis kita? Pengharapan ini. Saya berdoa supaya saudara bisa lihat ini. Berkat yang Tuhan mau kasih sama kita begitu luar biasa. Untuk kita bisa duduk di tatanya Yesus dan di tatanya Allah Bapa. Mungkin dengan info ini sudah masih linglung dan masih bingung-bingung ya. Karena belum terbiasa lihat Yesus sebagai Allah Bapa gitu. Tapi ini suatu firman yang sangat indah dan luar biasa. Jadi saudara, meski sekarang kita ikut Yesus susah, harus taat firman, banyak larangan ini dan itu, harus jaga hidup kudus. Orang nipu, kita nggak nipu, orang nggak jujur, kita belajar jalani hidup kita jujur. Kita berusaha murnin hidup kita dengan benar. Hidup ini ikut Tuhan mungkin susah, tapi ingat, kesusahan di dunia ini hanya sementara. Nggak sebanding dengan kemuliaan, kehormatan yang Tuhan mau kasih. Saudara bukan hanya duduk di tata Yesus, tapi saudara akan diajak duduk di tatanya Allah Bapa. Karena Allah Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Kita lihat referensi yang lain ya, bukti yang lain. Wahyu 22 ayat 1 kita lihat. Kemudian malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Oke. Yang bening seperti kristal mengalir dari tata Allah dan tata apa? Anak domba. Saudara, Wahyu pasal 22 adalah kesimpulan akhir. Ini adalah pasal terakhir, kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya selalu bisa lihat bahwa di pembuka pasal ini dia bilang apa? Bahwa ada air sungai kehidupan yang bening mengalir. Seperti kristal, bersih sekali. Mengalir dari mana? Tata Allah dan tata anak domba. Yang menarik saudara, kalau saya lihat di sini tatanya ada berapa? 2, tatanya ada 2. Tetapi yang menarik tatanya 2 dalam bentuknya, kata yang dipakai ini, bukan bentuknya plural, jamak, bukan. Tapi kata yang dipakai adalah apa? Bentuk katanya adalah apa? Singular atau tunggal. Jadi meski itu 2 tata, tapi itu ditulisnya hanya 1, ada 1. Maka ini artinya bahwa tata anak domba adalah tata Allah Bapa juga. Maka jika pekerjaan penebusan Yesus selesai dan sempurna, tata Allah Bapa dan tata anak domba akan jadi satu tata yang sama. Yesus dia akan kembali ke posisi dia yang sesungguhnya sebagai Allah Bapa yang duduk di tengah-tengah tata Allah, dan itu adalah posisi Yesus yang sesungguhnya. Jadi kita sampai hari ini mungkin kita masih terbiasa, masih linglung. Karena kita suka melihat Yesus ada posisinya tuh lebih di bawah Allah Bapa. Betul gak? Karena Yesus ngajarinnya juga selalu begitu kan. Seperti naruh dirinya posisinya di bawah Allah Bapa. Padahal itu Yesus pribadi yang besar sekali. Dia itu Allah Bapa itu sendiri. Yang mengambil rupa menjadi manusia. Yang disebut sebagai anak manusia atau anak Allah. Jadi siapa yang bisa pergi ke surga itu harus punya kualifikasi adalah anak Allah. Anak manusia yang berkenan di hati Bapa. Jadi saudara bisa bayangkan sekarang Allah Bapa atau nama lainnya adalah Yesus sendiri sebenarnya. Allah Bapa ini dia begitu mengasihi saudara, dia ingin saudara ada bersama dia di surga.
Tapi dia punya sebuah standar bahwa orang yang di surga harus adalah anak Allah. Anak Allah cirinya apa? Berkenan di mata Allah Bapa dan dikasihi oleh Allah Bapa. Oke? Jadi dia bikin sebuah aturan atau sebuah perintah. Mesti begini ya, mesti begitu ya. Kamu mesti jadi anak yang seperti ini dan seperti itu. Udah ngerti belum? Udah mengerti belum? Udah paham belum? Sama-sama kita jawabnya apa? Gampang gak jadi anak Allah? Udah dikasih firman aja bisa gak? Susah kan? Kita bilang, nggak ngerti Yesus, susah. Oke. Coba pakai cara ini ya. Ini loh, cara seperti jadi anak tuh begini ya, teorinya begini ya. Oke, bisa ngerti? Jawabnya apa? Enggak. Oke deh. Karena nggak ngerti juga. Ya udah. Dia Allah Bapa, turun level jadi manusia. Oke. Kasih contoh. Nih, kayak gini jadi anak. Jadi tadi dia kasih teori, perintah-perintahnya, nggak ngerti juga, oke, ya sudah. Saking dia pengen saudara ngerti, dia pun yang contohin. Bagaimana jadi anak yang berkenan. Ini sama seperti saudara. Anak-anak di rumah, papa pengen anak-anak bersihin rumah. Ya. Papa pasti punya standar, rumah yang bersih harus kayak gini. Anak-anak dikasih tahu, ya bersihin itu kurang bersih, bersihin lagi. Nggak bersih-bersih, akhirnya apa? Papanya yang ngambil sikat, papa yang gosok, kasih lihat. Gosok itu lantai semua, gosok WC, gosok kloset, sampai kinclong, bersih, lap jendela bersih. Kayak gini. Tapi yang ngerjain siapa? Papanya, bukan anaknya. Tujuannya apa? Supaya ngerti. Kayak gini. Soalnya waktu saya bayangin ini saya sedih sekali. Segitunya Tuhan. Kamu mau saya ada di sana. Segitunya saya di matamu. Sampai engkau harus susah-susah. Dia bisa dong, dia ini Allah pencipta langit dan bumi. Kan seperti bos-bos aja di kantor kita bisa tinggal suruh karyawan kita kan. Boy, itu mobil pindahin. Kan gitu. Tinggal suruh aja dia bisa kok. Ya kan? Kita bisa suruh orang lain, anak-anak buah kita kerjain. Pemimpin dunia ini tinggal suruh-suruh aja kan. Presiden juga gitu, tinggal suruh-suruh aja. Ajudannya tinggal kerjain. Tapi Yesus nggak begitu. Makanya dibilang apa? Siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba sesuai dengan Matius 23:11. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Siapa yang mau paling besar? Siapa yang mau paling dimuliakan? Harus jadi hamba, harus jadi pelayan. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia udah contohin. Saya Allah Bapa sampai turun kelas jadi manusia. Bukan cuma manusia biasa. Ya, bukan cuma jadi manusia yang lahir di keluarga kaya. Lahir di keluarga yang miskin lagi. Untuk kasih contoh. Seperti ini loh. Kalau bingung bayangin anak Allah yang berkenan, lihat saya aja. Lihat respon saya, lihat sikap hati saya. Lihat pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup ini. Supaya kamu ngerti gimana jadi anak yang berkenan yang bisa nyenangin Bapa di surga. Dia kasih contoh. Sehingga kita gak bisa lagi excuse bilang, Tuhan aku gak ngerti, aku gak tahu kayak apa. Gak bisa. Dia udah bayar harga loh sampai turun begitu rupa. Masih mau bilang gak ngerti. Kebangetan. Kebangetan banget. Gak mungkin, gak bisa lagi excuse loh saudara. Gak ada bayangan. Teori semua Alkitab. Gak ada teori. Itu dipraktekin dikasih lihat lagi. Contohnya mau teori apa lagi udah jelas banget ini semua. Jadi kalau aku kirim kamu ke neraka kalau kamu gak mau jadi seperti aku. Cengli kata orang dagang. Ini fair. Cengli. Udah semua aku lakuin. Jadi saudara, segitunya inilah yang namanya kasih Allah. Jangan cuma lihat dia berkorbannya. Tapi lihat bagaimana dia harus downgrade-nya. Sedih banget. Demi ngasih contoh. Jadi jangan cuma pegang pengorbanannya. Lihat dong pengorbanan yang lain. Sampai harus downgrade kayak gitu. Demi supaya kita mau contek dia. Tapi kita mau contek gak? Ya susah ya. Jawabannya agak susah kan. Di ujung. Di sini ngomongnya mau tapi di waktu ngaca kayaknya belum juga gitu. Tapi semoga waktu saya tahu pengorbanan Allah Bapa begitu besar buat saudara. Saudara mau coba Pak Hari paksain contek. Tiru dia. Dan kita setelah tahu kebenaran ini kita sangat merindukan hari di mana kita bisa duduk bersama Allah Bapa di tatanya.
Karena itu saudara, supaya Allah Bapa, supaya Yesus bisa duduk di kursinya sesungguhnya sebagai Allah Bapa, mari kita giat bekerja bagi penyebaran firman murni ini. Supaya Yesus kedatang kedua semakin cepat datang. Semakin giat kita sama-sama kerja di sini. Bekerja bagi pekerjaan Tuhan di sini. Mendukung pekerjaan Tuhan lewat 3, dana dan doa. Lewat talenta kita, kepintaran kita, waktu kita. Dengan kekuatan kita. Semua yang bisa kita kasih, kita kerjain. Supaya Yesus bisa segera duduk di kursi Allah Bapa. Dan kita juga mau duduk di situ bersama Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara, sesusah apapun hari ini hidup saudara, ingat ada satu hari di mana saudara akan lihat Yesus, dia akan duduk di kursi dia, tata dia sesungguhnya. Dan bukan hanya itu saja, bahwa saudara juga akan duduk di sana bersama Yesus. Jadi kemarin kita udah bahas kan tentang duduk makan sama Yesus. Ternyata duduk makannya bukan hanya sekedar duduk makan bersama Yesus. Ya, makan sambil ngobrol, tapi sampai bisa duduk di tahtanya. Jadi saudara, kesalahan kebanyakan orang selalu memisahkan kan antara Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Padahal Tritunggal itu adalah sebenarnya 3 pribadi ini punya level kesetaraan yang sama. Jadi Allah Tritunggal itu apa? Allah Tritunggal adalah satu pribadi yang sama, satu pribadi dengan 3 peran. Sekali lagi. Atau satu sosok dengan 3 peran. Jadi bukannya artinya Allah itu ada 3. Bukan. Allah itu hanya satu dengan 3 perannya. Analogi yang tepat, orang suka analoginya apa? Bahwa ya di kantor saya direktur, di rumah saya suami, ya kan? Di tetangga saya RT. Itu analogi yang gak bisa pas. Kenapa? Karena ada masanya di Alkitab kalau kita lihat 3 pribadi ini muncul sama-sama. Kelihatan ada. Nah kalau itu nggak bisa. Kalau saya di kantor nggak mungkin saya jadi RT. Lucu aja. Ya kan? Nah analogi yang pas apa buat ini? Perumpamaan yang pas adalah apa? Seperti manusia. Manusia ada 3. Tubuh, jiwa, roh. Oke? Ya kan? Tubuh, jiwa, roh. Jadi saya yang mana? Jiwanya aja? Bukan ya? Tubuh aja? Bukan. Bisa nggak dipisahin tubuhnya aja? Nggak ada roh, nggak bisa. Bisa nggak hanya jiwa dan tubuh? Namanya apa? Binatang. Binatang nggak ada roh kan? Nggak ada kemampuan sense rohani ya kan? Dikeluarin rohnya jadi binatang. Ya kan? Kalau rohnya doang bisa. Namanya apa? Hantu. Gentayangan. Jadi nggak bisa dipisahin. Nah sama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam satu sosok, dalam satu pribadi. Itu 3 peran. Jadi saudara kiranya setiap saudara mendengar firman ini mulai hari ini saudara menjadi orang-orang yang mempercepat waktu penyelesaian penebusan Yesus atas dunia ini. Dengan menyebarkan firman yang murni ini. Sehingga umat pilihan bisa segera berespon dipanggil untuk datang menerima berkat makanan rohani ini. Sehingga mereka bisa duduk makan sama Yesus. Mereka bisa kembali hatinya dikembalikan hatinya dari yang duniawi. Hatinya dikembalikan menjadi hati yang pikirannya rohani dan surgawi. Sehingga Yesus bisa segera datang duduk di tahtanya. Dan kita akan melihat adegan itu. Haleluya, amin. Sekarang kita lihat Tronos yang kedua itu tata iblis. Di Alkitab juga memberitahukan ada tata iblis. Jadi iblis dia suka meniru menjadi Allah. Karena dia suka jadi Allah. Jadi dia suka meniru apa yang ada di Allah, dia juga mau ada. Dia suka niru-niru. Jadi kalau Allah ada tahtanya, dia juga pengen punya tahta. Jadi dia bikin tahta tiruan. Tahta tiruan. Belaga seperti Allah. Tahta tandingan. Belaga seperti Allah. Yang sedang duduk di tahta. Dia juga sedang mau duduk di tahta. Tapi itu bukan tahta Allah. Tapi dia berasa kayak Allah. Duduk di situ. Dia berasa dia Allah. Padahal dia bukan Allah. Jadi saudara. Karena dia begitu ingin merasakan disembah. Menjadi Allah. Dia membuat tahta palsu. Dan manusia yang jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu bahwa itu ada tata iblis. Kalau mereka tidak peka akan hal-hal rohani. Bahwa itu ada tata yang palsu. Tata yang asli ada tata Allah. Akhirnya manusia tanpa sadar mereka menyembah tata iblis ini. Dan mereka akhirnya ditaklukkan sepenuhnya oleh iblis setan.
Setan terus menawarkan manusia untuk terus memuaskan hawa nafsu mereka, keserakan mereka, kekuasaan yang semu, kepuasan yang semu, kekayaan yang semu, dan akhirnya manusia terikat dan tertipu dan menjadi penyembah iblis setan. Wahyu 22 ayat 12-13 kalau kita lihat. Ini adalah firman kepada gereja di Pergamus. Dikatakan bahwa mereka tinggal, ayat 13, di tempat tahta iblis berada. Jadi dikatakan bahwa gereja Pergamus mereka berada di wilayah di mana tahta iblis ada di sana. Dan tahta di sini dalam bahasa Yunani adalah tronos. Sama, tronos tadi. Jadi gereja Pergamus mereka tinggal di wilayah di mana iblis sedang mendirikan tata kerajaannya di sana. Dan tanpa mereka sadar, mereka sedang menyembah iblis ini, menyembah tatanya. Dan mereka pikir mereka sedang menyembah Tuhan, padahal mereka sedang menyembah iblis. Iblis sedang mengontrol hidup mereka, menguasai mereka tanpa mereka sadar. Wahyu 16 ayat 10 dikatakan gini. Malaikat kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu. Maka kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dikatakan bahwa ketika malaikat yang kelima menumpahkan cawan murka yang kelima. Ditumpahkan di atas tahta binatang ini, yaitu tahta iblis. Maka tahta itu telah diserahkan iblis kepada binatang itu, yaitu siapa? Siapa binatang itu? Nanti saya akan jawab. Jadi saudara, Wahyu 13:2 kita lihat. Binatang buas yang aku lihat itu mirip dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga, maksudnya iblis, itu memberi binatang buas itu kekuatan, tahta dan kuasa yang besar. Jadi siapa binatang buas itu? Siapa binatang buas itu? Kita akan lanjutkan minggu depan. Saya akan tutup, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya lewat penyingkapan firman hari ini kami bisa mengerti bahwa sesulit apapun hidup ini, ada berkat yang begitu besar yang Tuhan mau sediakan buat kami. Tolong kami punya iman yang baik. Tolong kami bisa punya mata rohani yang baik. Sehingga kami bisa melihat janji ini. Bahwa untuk kami bisa melihat bahwa ada sebuah kemuliaan, kehormatan yang sedang Tuhan Engkau mau berikan bagi kami. Yaitu kami bisa duduk di tahtanya Yesus. Dan terlebih lagi kami bisa duduk bersama Allah Bapa di tahtanya. Jadikan kami alat-alat yang dipakai untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan yang kedua. Supaya Yesus bisa kembali ke tahta Dia yang sesungguhnya. Yaitu di tahta Allah Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Pekerjaan siang. Supaya mereka hari ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan berkenan. Diperhitungkan sebagai anak yang berkenan di mata Allah. Sehingga Allah Bapa akan memuliakan setiap mereka ini. Memuliakan kami untuk mengajak kami boleh duduk memerintah bersama Allah Bapa. Berkati jemaat-Mu apapun yang jadi pergumulan kami hari ini. Lewat mungkin ada yang sakit, ada yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadinya. Bapa, kiranya Engkau tolong setiap kami. Berikan jalan keluar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hari ini menjadi orang-orang yang melihat betapa Allah itu sungguh hidup, sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang berharga ini. Dengan meninggikan nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.